Kepala PPATK mengungkap perputaran uang terkait judi online dari bulan Januari hingga Juni 2024 mencapai 13,2 triliun rupiah. Sementara Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni tak mau menduga-duga perlunya pemeriksaan mantan Menkominfo Budi Ari dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Informasi lebih lengkap. Selamat malam seluruh warga Republik Indonesia. Ini kita patut mendukung suatu program pemberantasan judi online dari pemerintahan, di mana pemerintahan saat ini telah membentuk tim Satgas untuk memberantas judi online. Hal ini bahwa kita sebagai tugas generasi Z, bahwa itulah tugas kita mendukung program tersebut supaya dapat diberantas sampai ke akar-akarnya. Teman-temanku, perlu kita ketahui bahwa perkembangan judi ini di Indonesia dari ratusan tahun yang lalu telah ada di Indonesia ini. Pada masa pemerintahan Belanda, praktek-praktek perjudian ini sudah dilakukan. Sehingga pada abad 19 itu, adanya praktek perjudian ini di Jakarta, tepatnya di Batavia, banyak tempat-tempat perjudian di sana. Dan pemerintah Belanda telah melegalkan pada saat itu, sehingga pada tujuannya mereka melakukan ataupun membuka suatu lapangan ataupun suatu tempat perjudian ini, mereka bertujuan terkhusus pada warga etnis Cina supaya mereka etnis Cina ini dapat membayar setoran atau pajak kepada pemerintahan Belanda, di mana tujuannya untuk penambahan kas pemerintahan Belanda. Teman-temanku, dan sampai saat ini kita tahu bahwa warga negara Cina yang berkembang, yang sangat maju saat ini adalah salah satu pajak terbesarnya adalah dari hasil perjudian itu. Sehingga sampai saat ini warga negara Cina itu melegalkan istilahnya judi. Teman-temanku, di Indonesia, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, perjudian ini terus berkembang dan menjadi tradisi baru bagi masyarakat Indonesia, terutama etnis Chinese yang tinggal di Jakarta. Di mana sesuatu tradisi terbaru ini, di salah satu kalau ada upacara, ada suatu acara bermalama, maka suatu tradisi perjudian itu mereka akan melaksanakan. Terutama pada kegiatan hajatan ataupun pesta, seluruh di kampung-kampung adanya perjudian, mereka melaksanakan judi. Judi berbentuk macam-macam, baik sabung ayam ataupun sesuatu seperti kartu seperti apakah bentuknya, itu telah dilaksanakan dari hasil kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan yang memprogramkan itu adalah dimulai dari pemerintahan Belanda dan juga warga etnis Cina. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, perlu kita tahu pada tahun 1967, waktu pemerintahan Soeharto, dan tepatnya pemerintahan di Gubernur Ali Sadikin, pada tahun 1967 itu, dia pernah melegalkan suatu perjudian ini di Jakarta, teman-teman. Dimana karena dia melihat perkembangan perjudian yang dibuka tempat-tempat oleh warga etnis Cina, sehingga dia berpikir, sehingga mengambil suatu pandangan beberapa pakar hukum, dan sehingga ada resiko. Dan beberapa tempat-tempat perjudian pada saat itu mereka melegalkan dan memberikan aturan supaya dapat memberikan setoran kepada pemerintahan, dan tujuannya untuk membangun DKI Jakarta pada saat itu. Namun itu tidak lama berlalu, tidak begitu panjang waktu durasinya untuk melegalkan sesuatu itu. Sehingga tepatnya juga pada tahun 1967 itu, teman-teman, keluar sebuah surat edaran dari pemerintahan Soeharto yang untuk memberikan suatu larangan perjudian di Indonesia, tepatnya juga terkhusus di Jakarta, sehingga adanya pemikiran bahwa harusnya dilarang perjudian ini. Karena pemikiran-pemikiran dari nenek moyang kita telah membangun suatu pemikiran yang melahirkan, di mana bahwa perjudian ini telah ataupun akan merusak moralitas generasi bangsa, dan terbukti akan merusak moralitas kita seluruh rakyat Indonesia. Pada saat ini, teman-teman, perlu kita tahu bahwa banyak negara yang melegalkan perjudian ini. Salah satu adalah Inggris, warga China, dan lain-lain. Mereka itu tujuan utamanya karena perjudian ini ataupun judi ini banyak sekali pajak yang mereka berikan kepada negara, dan itu akan berkembang kepada kas negara. Teman-temanku, di Indonesia saat ini, apakah kita perlu juga melegalkan? Tidak mungkin juga. Kalau Indonesia melegalkan, itu berarti adanya tata aturan dan undang-undang baru yang lahir untuk melegalkan sebuah perjudian. Dan tujuan pada pemerintahan kali ini yang memberantas
perjudian, terkhusus pada judi online, itu sangat luar biasa menurutku. Namun hal ini sungguh disayangkan apabila nanti suatu program ini tidak diterapkan kepada oknum-oknum juga yang bermain di dalamnya, maka kita yang menjadi imbasnya. Ini seakan membuka peluang kepada oknum-oknum tersebut. Kalau tidak ada sebuah surat edaran dari pemerintahan, bagaimana mekanismenya untuk memberikan ataupun untuk menjerat seseorang yang terlibat dalam kasus perjudian ini ataupun judi online ini, sehingga setiap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan melalui surat edaran tersebut, sehingga tidak sembarangan ditangkap dan juga tidak terimbas kepada kalangan bawah. Teman-temanku, yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kita tahu bahwa perkembangan judi online ini banyak orang yang membingkingin di belakangnya. Banyak, pasti ada oknum. Tidak mungkin perkembangan judi online ini tanpa ada yang membingkingin. Tidak mungkin begitu besarnya perkembangan seperti ini. Teman-temanku, dari dahulu kala, mungkin sejak dari pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo yang pernah memberikan suatu program memberantas judi online ini, tapi sampai saat ini terus berkembang dan malah lebih banyak. Pada bulan Februari kalau tidak salah, pemerintahan atau Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan bahwa ada 2.100.000 situs yang pernah diblokir. Dan hal itu masih aja juga dapat diakses saat ini. Jadi menurut analisis saya, jika pemerintahan serius dan ada keseriusannya untuk menerapkan, untuk memberantas judi online itu, seharusnya dapat juga memblokir situs-situs seperti mereka melakukan pemblokiran pada situs pornografi. Namun hal ini suatu tujuan yang halus yang dilakukan oleh pemerintahan saat ini dengan adanya aplikasi VPN, sehingga tanpa ada dasar, sehingga masyarakat semua dapat juga mengakses melalui aplikasi VPN tersebut. Artinya apa? Bahwa jika sekarang ini pemerintahan dapat memblokir semua situs pornografi, kenapa tidak bisa dilakukan kepada situs judi online? Seharusnya pemerintahan juga nanti jangan membuat suatu aplikasi terbaru untuk dapat bisa masuk pada situs-situs yang diblokir. Meskipun ada alasan untuk bisa masuk menjangkau di luar negara, tetapi pada dasarnya bahwa ketika ada keseriusan, jangan ada lagi aplikasi terbaru untuk bisa menerobos suatu situs yang sudah pernah diblokir oleh pemerintah. Teman-temanku, bahwa kita di Indonesia ini telah beredar istilahnya perjudian judi online ini dan terus berkembang. Banyak orang yang menjadi korban, banyak yang bunuh diri, banyak yang bercerai, banyak yang terlilit utang hanya gara-gara akibat judi online. Dan itulah tugas kita saat ini adalah menekan kepada pemerintahan supaya pemerintahan dapat melakukan secara efektivitas dalam penyelenggaraan, dalam penerapan, dalam pemberantasan judi online ini, supaya jangan ada nanti oknum-oknum yang bermain di luarnya dalam penerapannya. Kami khawatir ketika tidak ada suatu aturan, ketika tidak ada suatu surat edaran dari pemerintahan bahwa adanya mekanisme dan adanya pembedaan terhadap pengguna dan juga pembuat situs, bahwa terkait dalam penangkapannya seharusnya dapat juga dibuat mekanisme dari pemerintahan supaya oknum-oknum bajingan ataupun mafia nanti yang akan menangkap sesuka hatinya, mereka dapat berimbas kepada orang-orang kalangan bawah sehingga ada tujuan perampasan dan juga pemerasan nantinya. Jadi tolong untuk dihindari hal itu, semoga pemerintahan dapat mengeluarkan sebuah surat edaran tentang mekanisme penangkapannya nanti. Teman-temanku seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita harus bijak berkata-kata, kita juga harus bijak mengetahui bagaimana dunia ini bisa maju, bagaimana Indonesia ini bisa maju kalau kita tidak dapat mempertimbangkan sesuatu yang benar dan juga sesuatu yang tidak benar. Pada tahun ini saya menilai dan saya menyimpulkan bahwa akhir-akhir ini, bahwa dari kemarin itu pemerintahan tidak ada keseriusan untuk memberantas judi online. Apabila ada keseriusan, seharusnya saat ini
dan dari dahulu telah diblokir situs judi online itu, seperti pemblokiran pada situs porno, sehingga setiap Google Chrome tanpa ada aplikasi khusus masyarakat tidak akan masuk dan tidak bisa mengetahui. Dan artinya setelah dapat diblokir nanti situs judi online itu, jangan bikin aplikasi terkhusus yang dapat menyerobot suatu situs yang pernah diblokir, karena ini sama halnya bohong. Ketika Anda masih membuka peluang kepada masyarakat, maka masyarakat ini pintar dan akan mencari solusi. Jadi pemerintahan harus dapat mengkhususkan dan juga dapat melakukan suatu tindakan yang benar-benar keseriusan terhadap penerapan judi online tersebut. Jadi teman-temanku, ini aja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.